Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rijal akan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Pengertian manajemen risiko. Risiko dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan, seperti diartikan oleh Reagan, bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Didefinisikan oleh Whiteman dan Mamdouh bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risk. Emmett J. Vaughan dan Curtis Elliott menyebutkan risiko diartikan sebagai chance, kerugian, the chance of loss, kemungkinan kerugian, the possibility of loss, ketidakpastian, uncertainty, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, the dispersion of actual from expected result, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan, the probability of any outcome different from the expected. Risiko diklasifikasikan menjadi dua oleh Mamdouh Hanafi, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Pure risk atau biasa disebut risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh, kebakaran, kecelakaan, kebanjiran, dan lain-lain. Sedangkan risiko spekulatif merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contoh, membeli saham, usaha bisnis, dan lain-lain. Manfaat manajemen risiko. Menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencapai target atau pencapaian di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu meminimalkan kemungkinan bangkrut atau terjadinya kerugian. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Ini sangat penting karena dalam risiko itu kita membutuhkan informasi yang mendukung untuk menjalankan manajemen atau melihat prospek perusahaan dalam menghindari berbagai risiko. Yang kedua yaitu meminimalkan kerugian dari berbagai risiko uncontrolled atau yang tidak terkontrol. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif. Maka dengan adanya manajemen risiko, kita bisa mengspekulasikan berbagai pengeluaran, baik itu keuangan ataupun pengeluaran lain-lain. Jadi, hal ini kita bisa memanage keuangan secara efisien dan efektif. Memberikan rasa aman tentunya. Dengan adanya manajemen risiko, kita dapat bisa merasa tenang dengan spekulatif apabila mungkin adanya risiko di dalam perusahaan kita. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
Oke, terima kasih. Saya Muhammad Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yogi akan melanjutkan tentang pentingnya manajemen risiko di perusahaan. Yang pertama, apa itu manajemen risiko bagi perusahaan? Manajemen risiko digunakan untuk menetapkan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi. Nah, pengembangan alternatif ini, penanganan risiko, bermonitor adanya risiko yang mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko. Nah, bisa diartikan manajemen risiko ini mengurangi kemungkinan gagal sehingga dapat kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan. Pelanggaran hukum, ada penurunan produktivitas sumber daya manusia, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. Selanjutnya, apa itu tujuan dari manajemen risiko? Tujuannya itu adalah untuk mendorong manajemen untuk tidak proaktif mengurangi risiko kerugian yang menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan, bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. Apakah ada tahap-tahapan fungsi risiko? Pasti ada. Tahapan ini dibagi atas 4 dasar. Yang pertama, ada menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Yang ketiga, membagi risiko. Yang keempat, menerima risiko. Apakah ada yang bisa disimpulkan? Ada. Jelas. Risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Investasi bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Dengan demikian, pembicara mengenai ketidakpastian berarti pembicara bisa mengenai risiko tersebut. Jadi dapat diartikan dalam kesimpulan ini, manajemen risiko didefinisikan sebagai pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, manajemen risiko ini adalah salah satu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui, atau yang terpikirkannya itu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, dan dapat menampung sebagai atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko juga dapat disebut dari suatu pendekatan terstruktur dalam pengolahan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Jadi di sini sangat diperlukan beberapa aspek yang dimana ini sangatlah penting bagi kita. Kenapa kita harus mengatur yang namanya suatu pengaruhnya manajemen risiko ke perusahaan dan bagaimana cara untuk memanagenya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.